Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang memelihara langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk, dan yang mengutus para rasul. Aku panjatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan aku selalu mohon tambahan karunia serta kebaikannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Dan aku pun bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba, utusan dan kekasih tercinta Allah. Semoga rahmat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau segenap keluarga. Amma ba'd. Bersumber dari Nawas bin Sa'am radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berbuat baik adalah akhlak yang mulia, dosa adalah sesuatu yang terasa mengganggu dalam jiwamu dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui oleh manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Bersumber dari Wabisah bin Ba'ab radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, apakah kamu datang untuk menanyakan kebaikan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah nasihat kepada lubuk hatimu. Kebaikan ialah sesuatu yang karenanya jiwamu merasa tenang, dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan menimbulkan bimbang di dada. Meskipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka pun meminta fatwa kepadamu. Hadis Hasan dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam An-Nawawi mensyarah tentang hadis ini. Sabda Rasulullah SAW, berbuat baik adalah akhlak yang mulia. Kata Ibnu Umar, berbuat baik itu mudah, yakni sekedar tampil dengan wajah berseri-seri dan berkata lembut. Allah Ta'ala menuturkan sebuah ayat yang menghimpun berbagai jenis kebaikan. Akan tetapi kebaikan ialah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sabda Rasulullah SAW, dosa adalah sesuatu yang terasa mengganggu dalam jiwamu. Maksudnya ialah sesuatu yang mengganjal dan bimbang sehingga membuat tidak tentram jiwa jika hal itu dilakukan. Hadis tadi menunjukkan bahwa seseorang harus memeriksa hatinya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jika jiwanya merasa tenang kepadanya, maka ia melakukannya, dan jika tidak, sebaiknya ia batalkan saja. Sebelumnya juga telah dikemukakan tentang masalah syubhat dalam sebuah hadis, yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Diriwayatkan bahwa Adam alaihissalam menyampaikan beberapa pesan kepada putra-putranya. Antara lain mereka, jika kalian ingin melakukan sesuatu namun hati kalian merasa bimbang, maka jangan kalian lakukan. Karena dahulu ketika aku hendak mendekati dan memakan pohon itu, hatiku ragu-ragu ketika memakannya. Jika kalian akan melakukan sesuatu, pikirkan dahulu akibatnya. Sebab jika dahulu aku mau memikirkan akibat memakan pohon tersebut, tentu tidak jadi memakannya. Jika kalian hendak melakukan sesuatu, mintalah pertimbangan dahulu kepada orang-orang pilihan, itu orang alim dan soleh. Sebab seandainya dahulu aku mau meminta pertimbangan kepada para malaikat, tentu mereka akan memberikan pertimbangan kepadaku untuk tidak usah memakan pohon itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui oleh manusia. Maksudnya manusia cenderung mencerca seseorang yang makan syubhat dan menggunakannya, dan menikahi seorang wanita yang katanya sepersusuan dengannya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana padahal sudah dikatakan? Demikian dengan yang haram apabila dipraktekkan oleh seseorang, tentu ia merasa tidak suka kalau hal itu sampai dilihat oleh manusia. Salah satu contohnya yang haram ialah memakan harta orang lain. Tetapi hal ini boleh jika orang lain itu benar-benar diyakini meridhoinya. Jika keridoannya masih diragukan, maka haram memakannya. Begitu pula dengan menggunakan barang titipan tanpa seizin orang yang memilikinya.
Sebab jika manusia melihat hal itu, mereka pasti mengingkarinya, dan ia pun tidak suka mereka sampai melihat hal itu, karena mereka tidak menyukainya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa dan menimbulkan bimbang di dada. Meskipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka pun meminta fatwa kepadamu. Contohnya seperti hadiah yang Anda terima dari seseorang yang sebagian besar hartanya haram, dan jiwa Anda ragu atas kehalalannya. Meskipun seorang mufti telah memfatwakan halal dimakan, namun fatwa ini tidak bisa mengusir keraguan Anda. Wallahu a'lam. Syekh Utsaimin mensyarah, bersumber dari Nawas bin Sa'am radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, berbuat baik adalah akhlak yang baik, albiru adalah kata yang menunjukkan pada kebajikan yang banyak. Akhlak yang baik adalah jika seseorang luas batinnya, lapang dadanya, tentram hatinya, dan berkelakuan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan adalah akhlak yang mulia. Kalau seseorang berakhlak baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk, ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, dadanya lapang menerima Islam, hatinya tentram dengan iman dan mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganggu dalam jiwamu. Beliau sedang berbicara kepada Nawas bin Sa'am, seorang sahabat senior. Apa yang mengganggu dalam jiwanya, yang terasa bimbang dalam batinnya, dan yang membuat tidak tentram hatinya, itu adalah dosa. Oleh karena itu beliau bersabda, yang terasa mengganggu dalam jiwamu dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui oleh manusia. Adapun bagi orang yang fasik dan orang-orang yang jahat, dosa itu tidak sama sekali mengganggu jiwa mereka. Mereka juga tenang-tenang saja jika hal itu diketahui oleh orang lain. Bahkan sebagian mereka merasa bangga dan menceritakan kejahatan atau kefasikan yang mereka lakukan. Tetapi pembicaraan di sini adalah tentang seseorang yang lurus. Jika hendak melakukan sesuatu kejahatan, hal itu terasa mengganggu dalam jiwanya. Dan ia tidak suka jika hal itu sampai diketahui oleh manusia. Inilah parameter yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni terkait dengan orang-orang yang baik. Hadis senada diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apakah kamu datang untuk menanyakan kebaikan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah nasihat kepada lubuk hatimu. Bersabda, jangan tanya pada siapapun, tanyakan saja kepada hatimu, mintalah fatwa darinya. Membuat jiwa merasa tenang dan membuat hati terasa tentram. Merasa tenang dan hati merasa tentram untuk melakukannya sesuatu, maka lakukanlah. Dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa atau dalam batin dan yang terasa mengganjal dalam dada. Jika Anda melihat sesuatu ini terasa mengganjal dalam jiwa Anda dan terasa bimbang dalam dada, maka itu adalah dosa. Meskipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka pun meminta fatwa kepadamu. Maksudnya adalah, sekalipun berkali-kali manusia memberimu fatwa bahwa itu tidak mengandung dosa, inilah yang sering terjadi. Anda lihat seseorang bimbang terhadap sesuatu sehingga hatinya tidak tentram. Dan orang-orang pun sudah sama meyakininya, ini halal atau ini tidak apa-apa, tetapi tetap saja dada merasa sesak dan jiwanya merasa tidak tenang, maka nuraninya akan mengatakan hal ini dosa, jadi jauhilah. Wallahu a'lam. Demikianlah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan diri Anda semuanya. Semoga Allah memberi balasan kepada apa yang kita amalkan dan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.